Selamat siang, selamat bertemu lagi dengan saya di channel Mr. Lavino. Eh, saya ingin mengupas dengan cara sederhana. Artinya memang santer sekali Deddy Corbuzier melalui podcastnya menayangkan obrolan kebetulan obrolan dengan sesama jenis pada saat itu ya, saya lihat, dan channel pun saya lihat sendiri di YouTube-nya. Kemudian sudah di take down oleh Deddy sendiri. Dari sisi hukum, beberapa pakar hukum seperti Mahfud MD dan beberapa yang lainnya menyebutkan bahwa Deddy Corbuzier itu tidak salah. Bahkan dari sisi hukum belum ada ya di Indonesia itu untuk menangkap bila memang hanya obrolan terus menayangkan tayangan tersebut. Dari sisi hukum, dari sisi agama pun juga dibahas tuntas, bahkan beberapa channel saya lihat akan mengecam atau mungkin bisa ditutup ya jadi podcastnya di Corbuzier. Dari yang sudah yang saya lihat ketika seseorang itu membuka channel dengan obrolan-obrolan yang sedikit agak sensitif menurut saya. Tapi yang jelas dari opini yang saya bangun, saya tidak akan dari sisi sana. Saya hanya dari sisi publikasi ya. Artinya begini, bila teman-teman adik-adik lihat ada beberapa pejabat yang ngobrolnya itu kaku ya, itu karena beliau membaca teks. Sepertinya jelek ya di era sekarang ini yang sebebas-bebasnya kita berpendapat, berbicara, karena di YouTube itu tidak perlu seperti itu. Namun demikian, yang saya ingin tekankan di sini bahwa bila saya bisa bicara dengan Deddy Corbuzier bahwa dari sisi publikasi, ketika saya menjadi pengalaman saya di jurnalistik, kita harus tahu bahwa obrolan itu akan menyebabkan efek yang beragam pendapat. Entah memang kalau menurut saya sih Deddy Corbuzier sendiri paham hal ini. Namun demikian mungkin beliau tidak sampai tahu bahwa akan obrolannya akan menyebar luas, bahkan menjadi kecaman, atau mungkin juga ya yang saya tekankan di channel saya bisa ditutup karena mungkin ada beberapa yang menurut sebagian pendapat orang itu salah. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa sebenarnya Deddy Corbuzier mungkin ingin memperlihatkan fenomena yang ada, bahwa memang sesama jenis atau LGBT di Indonesia itu sudah bermunculan fenomena itu. Dari berbagai sisi yang lainnya yang saya lihat, dari 100 ya mungkin 80% saya melihat banyak sisi positif, yang salah satunya ketika Deddy Corbuzier membahas seseorang atau public figure, sehingga melalui obrolannya antara Deddy Corbuzier dengan pejabat atau public figure tersebut banyak ilmu yang saya dapatkan. Jadi sisi positifnya menurut saya podcast Deddy Corbuzier itu banyak positifnya menurut saya, opini saya. Namun bila perlu saya ingin garis bawahi hanya sekedar bahwa obrolan Deddy Corbuzier itu, podcastnya itu sudah bukan lagi tempat untuk obrolan warung kopi yang tidak didengarkan oleh yang didengarkan sudah banyak jutaan, ratusan juta orang. Makanya mungkin itu aja menjadi menurut saya kebablasan dari sisi ilmu jurnalistik atau publikasinya yang jadi mengakibatkan efek beragam pendapat. Nah, ini kekuatan podcast Deddy Corbuzier sudah bukan hanya seorang Deddy Corbuzier seorang sulap yang intriknya dilupakan begitu saja atau tepuk tangan saja, tapi sudah berefek kepada emosi atau efek yang mungkin menjadi pro dan kontranya itu yang perlu digarisbawahi. Dan saya tahu timnya Deddy Corbuzier